malam, selamat datang di Rakunin Thinking hari ini. Saya masih banyak menerima pertanyaan tentang pembelian alutsista itu base atas apa sih perhitungannya gitu. Karena ini masih kaitan dengan rencana pembelian Typhoon kemarin. Sebenarnya kalau berbicara tentang alutsista gitu kan, kita tuh harus konteksnya jelas ya. Di mana-mana pun juga itu ada 4 tahapan. Pertama decision. Kemudian adalah bagaimana tahap deliver and use, kemudian tahap dari dispose. Di tahap decision itu tuh dimana konsep dibahas, dimana assessment dihitung, kemudian demonstration dilakukan gitu loh, atau tahap mockup. Nah kemudian baru masuk ke manufacturing dan baru kemudian kepada fase-fase penggunaan. Jadi baru kemudian masuk kepada fase tahun berakhirnya, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun gitu, ada yang 35 tahun. Nah, ini sebenarnya yang mesti dihitung bagaimana kalau kita berbicara tentang alutsista. Yang kedua adalah tentang berbicara apa hitungan kita tuh gitu. Apakah hitungannya ancaman, apakah hitungannya anggaran yang tersedia, atau apa gitu. Karena kalau sekarang kita bicara tentang, banyak yang bilang begini, oh mungkin Pak Prabowo sekarang mau beli tiba-tiba Typhoon itu karena masalah ancaman. Kalau masalah ancaman bukan cuma Typhoon yang mesti dibeli gitu. Karena kalau ancaman itu bisa kita melihat juga tentang konstelasi misalnya potensi ancaman udara yang dimiliki oleh negara tetangga kita. Baik India, baik Cina, baik Australia yang baru merubah doktrin pertahanannya gitu. Dan juga mungkin even Singapura dan negara lain. Nah, kalau kita memang bicara dan pertimbangannya itu adalah potensi ancaman udara, maka sudah jelas pasti bukan cuma Osprey yang mesti dibeli. Kita mesti beli bomber, kita mesti punya juga Poseidon misalnya sebagai pengintai udara dan lain sebagainya. Dan yang paling penting sekarang kalau kita baru masuk ke tentang masalah pesawat tempur ya. Kalau pesawat tempur itu sekali lagi saya bisa bilang bahwa ada 2 jenis, yaitu adalah pesawat fighter untuk superiority fighter, yang kedua adalah tentang multi role fighter. Kalau superiority fighter jelas dia bobot senjatanya bisa lebih berat, jarak jangkaunya lebih jauh, kemudian bobotnya juga dan kemampuan air dominansinya tinggi. Kalau tentang multi role fighter, dia itu pesawat serang permukaan dan dia itu fungsi sekunder tempur udara. Nah, bagaimana juga kalau kita berbicara tentang pesawat ini, kita sudah tahu pastilah rata-rata Typhoon itu komposisinya atau kemampuannya hampir sama atau mendekati Sukhoi 27 atau 35. Nah, kalau berbicara Typhoon hanya karena masalah kemampuan jarak yang lebih jauh gitu kan. Saya mau bicara doktrin pertahanan dulu nih. Apakah kita sudah merubah doktrin pertahanan kita? Apakah kita sekarang doktrin pertahanannya sudah menjadi defensif dari defensif pasif kemudian menjadi ofensif aktif misalnya? Apakah kemudian dengan poros maritim dunia kita merubah kemana tentara kita bergerak gitu, ke kawasan kah, ke 2 samudra kah? Itu mesti menjadi pemikiran kita. Nah, menurut saya kalau terkait pembelian ini kembali lagi ya, Menhan itu harus menjaga procurement itu dengan jelas. Artinya dia harus menjaga akuntabilitas daripada procurement. Karena sebagai pengguna anggaran, Menhan itu memiliki atau bisa saja terkena masalah 2 hal. Masalah tentang akuntabilitas purchasingnya atau akuntabilitas of not purchasing things gitu. Itu juga mesti hati-hati. Jadi nggak bisa sembarangan membatalkan, juga tidak bisa sembarangan membeli. Contoh membatalkan apa? KFX, KIX itu bagaimana kabarnya? Karena investasi kita sudah sangat besar di KFX, KIX. Yang saya dengar sekarang KKIP itu dibubarkan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Which is artinya tidak berarti juga tanggung jawab keuangan tentang bagaimana KFX, KIX dan juga tanggung jawab auditnya tentang teknologi itu harus selesai dengan dibubarkan KKIP. Ini menjadi PR juga Menteri Pertahanan. Jadi kembali kepada tadi tentang inti belanja itu ya, inti belanja pertahanan itu. Jangan sampai kita tuh melakukan overlap function, jangan sampai juga kita menambah rumit logistik karena begitu banyak jenis pesawat, banyak jenis alutsista, maka tidak bisa terwujud interoperability, kemudian kita nggak punya common parts dan akan semakin complicated di dalam masalah logistik. Nah, tidak tercapainya ini semua akan mendorong kita menuju tidak tercapainya apa yang disebut platform centric warfare, yaitu alutsista yang bisa banyak dan sebanyak mungkin digunakan. Kemudian kita tanpa platform centric warfare kita nggak bisa menggelar perang modern. Apa sih perang modern? Perang modern itu mengandalkan network centric warfare. Jadi ini sekali lagi sangat berkelindan satu sama lain, dan itu kenapa sebenarnya di dalam kesempatan Rakunin Thinking ini saya sangat melihat kesannya proses procurement ini terkesan berantakan, cepat-cepat, dan mungkin tidak melihat roadmap pertahanan kita kemana. Sekali lagi roadmap pertahanan itu harus disusun panjang, berjangka dan sesuai keperluan dari para kuasa pengguna anggaran, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Itu kenapa fungsinya adalah sebelum membeli apa-apa maka koordinasi dengan Kementerian Pertahanan dengan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, dan Mabes Angkatan Udara demikian diperlukan.
Demikian, selamat malam.